Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah makan kita baca doa. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, dan yang lebih penting dari itu, wa ja'alana minal muslimin. Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Karena kita tahu orang Islam, orang kafir semua sama-sama makan. Tapi bedanya umat Islam makan dan setelah makan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke soal jawab. Yang bisa ana jawab, yang tidak bisa mohon maaf, mungkin tidak akan dibaca oleh Ustaz. Ini ada pertanyaan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 20 tahun ini orang tua saya berpisah. Mereka masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri-sendiri. Karena hal tersebut, saya dan kedua adik saya harus hidup membiayai kehidupan kami sehari-hari dan membiayai sekolah kami sendiri sejak mereka berpisah. Alhamdulillah, ada sedikit bantuan keuangan dari mereka. Sekarang ini bapak saya selingkuh dan itu diketahui oleh ibu tiri saya. Sedangkan ibu saya saat ini menjanda karena meninggal suaminya. Ibu saya boros dalam keuangan. Selain itu juga beliau sering keluar rumah bersama teman laki-lakinya. Dan sering tinggal di luar kota yang katanya menginap di rumah temannya 2 minggu dan balik ke rumah. Selama 1 minggu dan terus seperti itu sampai sekarang ini. Alhamdulillah Allah memberi rezeki lebih kepada saya dengan saya bekerja di Dubai. Dan Allah memberi saya istri dan 1 anak yang sabar menanti kepulangan saya untuk tinggal bersama di Indonesia. Pertanyaan, melihat kondisi bapak dan ibu saya saat ini, selain mendoakan hidayah agar orang tua saya dapatkan, apa sikap yang tepat yang harus saya ambil kepada mereka berdua agar saya dan adik-adik selalu berbakti kepada mereka? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Problematika rumah tangga ini beragam dan tak ada habisnya. Berkaitan dengan orang tua kita, perintah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayka, agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tetap wajib berbakti. Hanya saja kebaktiannya berbeda. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang melakukan kemaksiatan? Seperti disebutkan orang tua berzina, ibu pergi dengan teman laki-lakinya entah kemana. Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizolimi atau dia melakukan kezaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dizolimin kita tolong, itu tahu caranya. Bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Tamna'hu min dzulmihi. Engkau halangin dia dari kezaliman yang dia lakukan. Ini tugas anak sekarang. Bukan hanya berbagi uang kepada orang tua, bukan hanya mengirim harta kepada orang tua, tapi juga berusaha untuk duduk bersama orang tua. Kadangkala sebagian berkata orang tua sudah tahu tentang hukum, Ustaz. Mereka tahu yang mereka lakukan haram, tapi mereka terus berbuat itu. Kita melihat orang-orang yang berzina, tahu nggak kalau hukum zina haram? Tahu. Orang yang minum khamr, tahu.
Maka tugas anak sekarang ketika berbincang sama orang tua adalah berbincang tentang Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara tentang hukum yang mereka kerjakan. Maka duduklah sama orang tua. Jangan ditinggal orang tuanya. Tuh anak kadangkala jarang jumpa sama orang tuanya. Anaknya di Dubai, orang tuanya di mana, ibunya di mana. Ada sebuah kisah. Kisah Al-Auza'i. Ada satu orang dari Tustar. Tustar itu daerah di Iran sana. Dia melakukan perjalanan panjang ke Lebanon, ke Lubnan, untuk belajar sama Al-Auza'i. Sampai ke majelisnya Auza'i, Auza'i melihat ada orang baru. Gak pernah dia datang ke pengajian, kok baru pertama datang. Ditanyalah sama Auza'i, kamu dari mana? Kata dia. Saya dari Tustar, kata dia. Daerah Majusi. Ditanya, bapakmu, orang tuamu? Orang tuaku masih Majusi, belum masuk Islam. Maka kata Auza'i, coba kamu pulang ke kampungmu. Siapa tahu bapakmu masuk Islam lewat tanganmu. Akhirnya ini baru datang nuntut ilmu, suruh pulang dia, Pak. Pulang orang ini. Sampai ke kampungnya bapaknya sakit. Maka sang anak merawat bapaknya, dirawat bapaknya. Bapaknya heran sama akhlak anaknya. Sang ayah bertanya, "Nah, agamamu itu apa sih?" Oh, dia katakan Islam, ayah. Dia jelaskan tentang Islam itu. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Sang ayah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dapat berapa hari meninggal dunia. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim di surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib artinya temani, kawani keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini tugas anak adalah mendampingi orang tuanya. Karena dia perlu pendampingan supaya ada yang ngasih tahu, diajak ngaji bersama, ayahnya diajak sholat ke masjid. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi kalau anaknya di kota mana, bapaknya di kota yang lain, ibunya di kota yang lainnya, maka berat. Maka nasihat anak buat yang bertanya, semoga antum bisa segera kembali ke Indonesia sehingga bisa lebih dekat. Karena kalau bayi pun kita telepon orang tua, ya kurang etis lah kalau mau ngasih nasihat di sana. Walaupun itu masih bisa dilakukan. Yang kedua, tulis surat. Tulis surat pakai tangan. Buat ayah, buat ibunya. Jelaskan tentang Allah. Yang pertama suratnya muqaddimah, isinya ucapan terima kasih kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ucapan maaf karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Yang terakhir baru tulis harapan, bukan nasihat bahasanya, tapi harapan. Ya ayah, aku ingin ayah seperti ini, aku ingin ibu seperti ini. Semoga dengan cara seperti itu kedua orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian jamaah berkaitan dengan perceraian. Ada hal penting yang banyak dilupakan oleh kaum lelaki. Anak katakan kaum lelaki, bapak-bapak ini. Bapak-bapak, anak mau tanya, kalau terjadi perceraian, sang anak ikut dengan ibunya, siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Tetap bapaknya. Jadi tanggung jawab seorang ayah setelah dia bercerai dari istrinya tidak ada yang berubah. Nggak ada mantan bapak. Ini mantan ayah saya dulu. Sengaja ada mantan ayahnya, nggak ada. Walaupun sudah bercerai tetap dia anaknya dan bapak-bapaknya. Jadi 100% tanggung jawab memberikan nafkah, tanggung jawab memberikan pendidikan itu tanggung jawab seorang ayah. Ibu membantu, iya. Dan anak nasihatkan juga kepada ibu-ibu, ketika anak ikut ibu-ibu, tolong jangan bikin anak itu durhaka sama bapaknya.
Mungkin bapaknya zalim kepada ibunya. Mungkin bapaknya pernah melakukan perzinaan, melakukan tindakan buruk. Tapi ingat, itu tetap bapak anak-anak. Anak-anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya walaupun orang tuanya kafir. Apalagi ini hanya melakukan sebuah kemaksiatan. Maka tolong. Dan bagi bapak-bapak juga, kalau terjadi perpisahan dan sang anak ikut bapak karena memang ibunya na'udzubillah berzina umpamanya, kemudian diceraikan, tolong jangan ceritakan perzinaan itu kepada anaknya. Jangan. Sampaikan kepada anaknya, ya nak, memang takdirnya sampai di sini. Semoga ibu dapat hidayah. Engkau tetap harus berbakti sama ibu, sehingga silaturahim tetap terjaga. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bagi sebagian teman, kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja asalkan bisa mengambil baiknya dan buang buruknya. Padahal saat ini sangat banyak fitnah, syubhat, menyambar-nyambar. Bagaimana sikap kita dan bagaimana menurut Ustaz? Ahibati fillah, ilmu ini agama kita. Kita kalau ingin sehat tubuh kita akan cari dokter. Dokter yang spesialis. Dokter yang hebat, tidak sembarang dokter. Kalau untuk tubuh kita berusaha memilih. Bagaimana dengan untuk hati kita? Kemarin kita bicarakan tentang rukun syarat diterimanya amalan. Ada orang gara-gara bergaul sama temannya berhenti sholat. Ana dulu punya guru di pesantren. Dia kuliah. Dapat berapa bulan dia nggak sholat. Berhenti sholat. Ketika kita tanya, Ustaz kok nggak sholat? Dia langsung membacakan firman Allah. Allah berfirman, kata dia, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat, kata dia. Gimana? Kalau dapat guru seperti itu, kita nggak paham apa-apa. Oh betul juga ya, tujuan sholat itu kan mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat. Dia berhenti sholat. Maka hati-hati cari guru. Kalau tidak, kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya. Tahu dari mana baik dan buruk? Sedangkan ustadz itu lebih alim dari kita. Kita kalau sudah tahu baik yang buruk, ya nggak perlu datang kajian sudah. Hanya menjadi apa? Menjadi pengawas. Oh, yang sampaikan Ustaz baik ini, ya. Nah. Oh, yang itu buruk. Masya Allah. Maka selamatkan hati kita. Kalau memang sholat itu hanya untuk mengingat Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW yang sudah mengingat Allah dalam setiap saat sampai bengkak kakinya sholat? Pernah ada riwayat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Dia lagi tidur, antara terjaga dan tidur, tahu-tahu dia seakan-akan bermimpi melihat cahaya yang bagus sekali. Kemudian dari balik cahaya ini manggil, ya Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata dia. Lalu dari balik suara itu mengatakan, ana rabbuk, aku Tuhanmu Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, aku telah menggugurkan kewajiban sholat untuk engkau. Artinya engkau sudah tidak wajib sholat lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta iblis. Kata suara itu, dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Katanya Allah nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita ninggalin sholat. Iblis. Itu karena dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, merasa jadi waliullah. Kalau dia lihat orang sholat, ya beda makomnya. Antum masih, ana sudah tinggi makomnya, hati-hati. Maka belajar ilmu tetap kita harus memilih dan memilah, jangan sampai salah menuntut ilmu. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sangat ingin berbakti pada orang tua yang sudah renta, tapi mereka tak ridho jika kami kembali karena takut khawatir dengan
harta, takut biaya sekolah anak-anak dan lain-lain, tidak ingin merepotkan anak. Bagaimana kami harus bersikap? Masya Allah ya, tuh orang tua kita sampai sepuh pun mereka tetap perhatian sama anaknya. Dia siap ditinggal sama anaknya asalkan anaknya bahagia. Allahu Akbar. Maka tunjukkan kepada orang tua kalau memang ingin pulang, minta keridhaannya. Insya Allah berkaitan dengan harta, sampaikan kepada ibu ayah, alhamdulillah insya Allah sudah ada, kita akan buka usaha. Karena generasi yang dulu jemaah, orang tua itu lebih suka anaknya jadi pegawai negeri. Di Malaysia pegawai apa? Pegawai negeri, pegawai kerajaan. Kenapa kok mereka suka jadi pegawai kerajaan? Karena ada jaminan masa tua. Pensiun. Pensiun apa bahasa Melayu? Pension. Ya pensiun itu jemaah. Nah, artinya ketika dia tua, dia tidak perlu kerja, ada uang yang dia dapat, subhanallah. Coba lihat, pegawai kerajaan itu, kalau pegawai negeri di Indonesia, pejabat negara, tak ada yang kaya. Kecuali yang korupsi atau punya usaha lain. Kalau hanya mengandalkan gaji, dari mana? Ya udah tetap itu. Coba kita lihat orang-orang kaya, kebaikan mereka adalah bisnismen. Orang tua kalau anaknya bisnis takut. Soalnya bisnis ini bisa berhasil, bisa bangkrut, bisa rugi. Maka bagaimana anak sekarang menyampaikan kepada orang tua bahwasanya insya Allah akan ada rizki ya. Dan rizki yang paling besar ketika anak bisa kumpul sama kedua orang tuanya, bisa berbakti dengan orang tuanya. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua sudah meninggal dua-duanya, meninggalkan harta rumah. Apakah secepatnya dijual terus dibagikan, ataukah kita teruskan usaha yang sedang berjalan sepeninggal orang tua? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, perlu kita fahami bersama, kalau orang tua meninggal dunia, harta itu milik ahli waris. Kalau anaknya 5 dan ahli warisnya 5, berarti harta itu punya 5 orang. Kalau di antara 5 orang semuanya mengatakan udah kita nggak usah bagi, kita akan sewakan, kontrakkan, hasilnya yang dibagi, silahkan, itu kesepakatan mereka. Tapi kalau yang 4 tak mau dibagi, yang 1 minta dibagi, maka bagian yang 1 harus diberikan. Harus. Kenapa? Karena dia punya hak di situ. Dia punya hak di situ. Dan yang 4 ini tidak boleh memaksa dia, ini anak durhaka, tidak jemaah. Dia punya hak. Orang kalau ngambil haknya dikatakan salah apa benar? Benar. Orang haknya dia memang. Maka dilihat, kalau mereka sepakat untuk tidak dibagi silahkan, tapi mohon dicatat. Karena takut salah satu ini ada yang meninggal dunia, sehingga haknya jatuh jadi milik anak-anaknya. Kalau anak-anaknya menuntut harus diberikan. Orang ini kadang-kala masalah warisan lupa dengan ketentuan Allah. Warisan ini harta nemu. Apa bahasa Melayunya harta nemu? Harta karun. Harta nemu artinya kita nggak usaha apa-apa, atau di rumah kita ada uang. Harta turun dari langit. Iya. Artinya sang anak tidak punya usaha apa-apa, tahu-tahu dapat harta. Makanya pembagian harta warisan bukan kepada manusia. Siapa yang membagikan warisan? Allah langsung. Baik, perempuan sekarang dapat, kalau laki-laki dapat 1 juta, perempuan dapat berapa? 500.000. Adil apa nggak adil Allah kasih?
Orang nggak kerja, perempuannya nggak kerja, yang laki nggak kerja. Ya kenapa dia dikasih 1 juta, aku dikasih 500 ribu? Allah yang kasih. Allah yang kasih. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan kita tahu kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Kalau dia punya adik perempuan, adiknya itu tetap tanggung jawabnya yang laki-laki. Mungkin duitnya ini nanti dikasihkan kepada adiknya juga. Kemudian perempuan itu memberi nafkah apa dikasih nafkah? Dikasih nafkah oleh suaminya. Kalau laki-laki dia memberikan nafkah. Jadi berkaitan dengan warisan, mohon itu difahami. Kalau mau dijual segera, jual segera, nggak apa-apa. Mau ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Adakah benar dalam madhab Syafi'i sekiranya imam tersilap membaca surah dalam sholat hanya boleh menyebutkan subhanallah dan tidak membetulkan imam? Ahibati fillah, wallahu alam. Berkaitan dengan imam yang salah bacaannya. Yang salah bacaannya itu diperbaiki bacaannya. Diperbaiki, bukan dengan subhanallah, tapi diperbaiki bacaannya. Kalau dia dengan subhanallah sudah tahu kesalahannya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak tahu diganti. Umpamanya dia salah membaca surat, anggap surat Tabarak. Dia membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, lalu dia diam, lupa dia. Apakah yang di belakang mengatakan subhanallah? Imam iya, ana salah. Ini apa betulnya gitu? Dia ingin diperbaikin bacaannya. Dia tahu dia salah, maka diperbaikin bacaannya. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah, enggak tahu. Kemudian berkaitan dengan perempuan, gimana kalau imamnya laki-laki, makmum yang laki-laki nggak ada yang tahu bacaan. Yang tahu di perempuan ada yang hafid Al-Qur'an Karim. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengingatkan dengan menepuk tangannya, dengan tepuk tangan ya, dia mengingatkan imamnya dengan seperti itu, tapi dia tidak boleh bersuara. Tapi kalau imamnya itu suami dia di rumah, nggak ada orang lain, semuanya mahramnya dia, suami, anaknya, kakaknya, maka perempuan ini boleh memperbaiki bacaan imamnya. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalau imamnya perempuan, semua jamaah perempuan, perempuan itu juga boleh memperbaiki imamnya yang salah. Tapi kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud ibadah yang khusyuk? Khusyuk itu artinya tunduk, jemaah. Jadi ketika sholat, kita itu benar-benar sedang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Badan kita tidak bergerak ke sana ke sini. Hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang dia baca itu dia hayatin. Banyak orang sholat, Masya Allah, sampai Assalamualaikum ditanya, tadi imamnya rakaat pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, surat apa ya? Padahal baca Qul huwallahu ahad imam. Dia wallahu a'lam. Dia kemana berarti pada waktu itu? Dia tidak hadir hati. Makanya orang itu ada yang sholat hanya mendapatkan pahala 10%. Karena khusyuknya cuma 10%. Hatinya ada dalam sholatnya hanya 10%. Sisanya dia pikir tadi makan, Masya Allah. Tadi itu makan. Kita makan apa zaman tadi? Antum dapat makan apa? Biryani. Allah, biryaninya kurang enak tadi itu. Sampai sholat pun kepikiran dengan nasi biryaninya. Sholat terkadang muncul terngiang kata-kata kotor. Apakah sholatnya syah? Dan apakah itu juga ujian? Nah, kalau dikatakan ujian, kita tuh diuji. Dalam sholat kita pun ada setan. Sebagaimana Nabi Adam diuji dengan adanya setan, dan anak keturunannya diuji dengan setan. Kemudian bisikan-bisikan itu tidak membatalkan sholat. Terngiang ucapan kotor, ya mungkin perbuatan yang tidak baik, maka dia harus
melawan. Dia harus melawan hal itu, jemaah. Tidak dia biarkan. Kemudian ada namanya riya yang kita sudah bicarakan. Orang kalau niat sholat dari pertama riya, batal sholatnya. Dari awal dia sebenarnya nggak mau sholat, tapi karena ada calon mertua, langsung Allahu Akbar, nggak sah sholat, tidak sah, karena dia memang sholat dari awal bukan lillahi ta'ala. Yang kedua, ada orang yang sholat lillahi ta'ala, dia memang mau sholat, tapi di tengah jalan mertuanya masuk. Mertua bahasa Melayu sama, mertuanya masuk. Allahu Akbar, yang awalnya tadi baca alam nasroh ganti, langsung alif lam mim. Dia riaknya ini bukan dari awal, tapi datang di tengah. Kalau dia membiarkan riaknya itu, tidak melawannya, maka sholatnya pun hilang pahalanya. Tapi kalau dia melawan riaknya, enggak, ya Allah jangan sampai aku riak, ya Allah jangan sampai, terus dia berusaha, maka insya Allah dia akan tetap dapat pahala seperti itu. Orang yang tidak menikah, apakah masih tergolong umat Nabi Muhammad SAW? Jemaah, tergolong umat Nabi? Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Artinya dia benci. Kalau dia tidak menikah bukan karena benci, maka tetap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau tidak menikah? Ya Ustaz, mafi fulus. Betul. Jadi orang tidak menikah ada sebabnya kadang-kala. Bukan karena dia benci dengan pernikahan, tidak. Ada orang yang sudah berumur tidak menikah, padahal dia sudah mampu menikah. Ini laki-laki. Kalau perempuan memang dia menunggu dan menanti. Tapi kalau laki-laki rumah sudah punya, usaha sudah punya, tapi tidak menikah, kira-kira kenapa jemaah? Hasan al-Basri atau riwayat Umar bin Khattab pernah melihat ada orang yang sudah mapan kemudian tidak menikah. Dikatakan engkau itu antara satu dari dua orang, imma an takuna inninan wa imma an takuna fajiran. Kalau engkau mungkin orang yang innin itu impoten, engkau orang impoten, atau engkau suka berzina. Sehingga orang yang suka berzina, dia tidak berpikir untuk menikah. Orang tuh punya nafsu, punya hasrat yang dia harus salurkan. Kalau dia punya nafsu itu dan dia punya harta, kemudian dia tidak menikah, ada apa dengan engkau? Bisa jadi engkau dia nggak perlu menikah karena sudah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka dilihat alasan tidak menikah. Kadangkala ya ana belum bisa menikah karena memang nggak punya harta. Ana belum mau menikah karena harus berbakti sama orang tua. Ana sekarang berbakti sama orang tua, insya Allah semoga Allah kasih rizki ana akan menikah. Hada wallahu a'lam bishawab. Apakah belum mempunyai keturunan termasuk ujian dan bagaimana cara berikhtiarnya? Jamaah rahimakumullah, orang tidak menikah ujian, menikah ujian, nggak punya anak ujian, punya anak ujian. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Ada orang yang dikasih anak dengan anaknya masuk neraka karena dia memanjakan anaknya, akhirnya anaknya melakukan kemaksiatan, orang tua mendukung, anaknya masuk penjara, dikeluarkan sama orang tuanya, dibayarin terus orang tuanya seperti itu. Maka semuanya ujian. Dan bagi perempuan yang belum punya anak, ikhtiarnya apa? Yang pertama berdoa. Jangan pernah putus asa. Nabi Ibrahim gak putus asa, sampai tua tetap berdoa. Nabi Zakaria sampai rambutnya putih, istrinya itu mandul, gak bisa punya anak.
Tapi Nabi Zakaria tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Maka terus berdoa. Makanya ketika dikasih anak, dikasih kabar gembira anak, ya Allah gimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Padahal dia berdoa minta anak. Artinya satu keheranan dari Nabi Zakaria, dan Allah kasih anak. Jadi yang pertama berdoa dan jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, Ustadz saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini bentuk tergesa-gesa. Sudah terus berdoa, karena berdoa tidak ada ruginya. Jamaah, nah lihat ibu-ibu sebagian sudah memejamkan matanya. Bapak-bapak juga habis makan kenyang, ya Allah Ustaz. Habis makan bukan baca alhamdulillahilladzi at'amani, langsung baca bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi doanya beda jamaah. Ada orang itu yang kalau pengajian bisa tidur. Dia nggak, Ustaz alhamdulillah Ustaz, sejak anak datang kajian itu enak tidurnya Ustaz. Tapi kalau keluar nggak bisa tidur jamaah. Ini juga ujian jamaah.